Halo, ketemu lagi di channel ini. Di depan saya ini ada sebuah rig ya. Rig yang kalau dari atas ini sudah kelihatan judulnya adalah Kenwood ya. Ini kebetulan punya seorang rekan yang sebelumnya trouble ini. Jadi agak susah diprogram. Tapi ini sudah bagus, sudah baik lagi, sudah normal kembali. Nah ini kita lihat ya dari depan ini asik sekali ya dilihatnya, bagus. Layarnya juga lebar. Ini ada tulisan next again, berarti ini digital ya. Ini ada tulisan Vector Communication, ini mungkin dealernya di luar negeri sana. Kemudian ini ada caution ya. Kemudian kalau dari depan ini kita lihat dari sudut kiri atas ada tombol on off, tinggal pencet. Kemudian bawahnya soket RJ45 untuk mic dan pemrograman. Ini ada tombol-tombol ya. Ini on volume, ini layar, ini tombol banyak sekali, bisa diprogram dengan menggunakan komputer, termasuk yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan layar ya. Ini juga bisa, ini sementara untuk channel, jadi kalau diganti yang lain juga bisa. Ini ada speaker, suaranya cukup oke menurut saya, nanti kita lihat. Kemudian di pojok kiri bawah ada logo Kenwood ya, logo Kenwood. Sebelah samping ini ada dua lubang untuk bracket ya. Ini kebetulan enggak ada bracketnya, atau mungkin ada tapi saya enggak tahu ya. Ini dikirim ke tempat saya dalam kondisi tanpa bracket. Ini samping sebelah sini juga ada lubang bracket. Nah ini bodinya pecah, ini saya dapat, memang dia dapatnya sudah kondisi seperti itu. Nah ini bagian belakang itu sebelah kiri ini ada PL259, kemudian pendingin. Ini ada lubang untuk extra speaker, karetnya bagus ini. Kemudian di bagian bawah ada apa ini namanya, soket untuk aksesoris ya. Ini mungkin di B25 kalau tidak salah loh, kalau tidak salah. Nah ini kemudian ini soket DC-nya, untuk jack DC-nya itu seperti ini, tidak seperti radio pada umumnya ya. Ini bentuknya agak berbeda. Intinya sih sama, tapi kalau dengan radio-radio yang biasa itu nggak langsung nyambung ini. Ini saya pakai capit buaya untuk sementara untuk menghidupkan radio ini, saya sambung ke power supply. Nah ini di bagian bawah heatsinknya seperti ini. Di bagian bawah ini ada emboss tulisan Kenwood ya. Ini tebal sekali untuk pendinginnya. Kemudian di bagian label sini bisa kelihatan ya, ini adalah NX700 VHF digital transceiver. Jadi ini bisa analog bisa digital ya, dan made in Malaysia itu kita lihat. Berarti memang benar dahulu kala Kenwood itu di Jepang, kemudian pabriknya juga ada di Singapura, kemudian melebarkan ke Malaysia. Sesuai sejarah di website Kenwoodnya ya. Oke, baik, kita coba ya, kita hidupkan radio ini ya. Ini radio yang analog bisa, digital juga bisa. Nah ini kalau dihidupkan langsung ada tulisan Vector Communication. Ini bisa disetting di pemrograman radionya ya. Ini bisa kita lihat, ini di sini layarnya warnanya orange ya. Ini tombol paling kiri ini, di sebelah kiri layar ini fungsinya volume ya. Ini volume. Kemudian tombol yang sebelah kanan ini channel up down ya. Kemudian tombol-tombol yang di bawah ini fungsinya banyak ya. Layarnya terang, hurufnya cukup besar walaupun tidak sebesar Yaesu FT2980 pastinya ya angkanya ya. Karena ini memuat banyak informasi ini. Sinyal, zona, nama zona juga bisa diganti dan macam-macam. Jadi ini layarnya lebar, tapi untuk tulisan itu pasti tidak akan bisa kalau dibandingkan dengan seperti umpamanya DR135. Nah itu besar itu memang untuk ukuran hurufnya. Nah ini fungsi-fungsi yang lain ini saya pencet ya. Ini scroll, buka scroll, bisa dinaik turunkan. Ini bisa disetting yang lain ya. Tidak berarti yang paling bawah paling kiri ini scroll, tidak, bisa diganti. Ini fungsi scan, bisa diganti, bisa. Kemudian ini fungsi yang lain lagi. Nah ini kemudian ini meredupkan layar, kemudian terang lagi, pencet situ. Nah itu, nah ini bisa diganti juga. Ini fungsi auxiliary ya, bisa di beberapa. Nah ini kemudian ini menarik ini, walaupun nama channelnya itu mungkin bukan angka tapi bisa dilihat angkanya. Nah ini lewat tombol yang ini. Tombol itu juga fungsinya juga bisa diganti selain itu. Kemudian
Yang paling kanan ini pindah zona. Kebetulan ini pada saat video ini dibuat zonanya ada 4. Jadi kalau dipindah zona itu bisa gonta-ganti antar zona. Mungkin di sini akan bertanya, ada yang bertanya zona itu apa ya? Kalau di Kenwood ini zona ini untuk memisahkan maunya, oh ini untuk lokalan, ini untuk RPU jauh-jauh, oh ini untuk dairekan. Nah itu bisa kita pisahkan dengan zona-zona ini. Ini seperti di Rek Icom Channel juga ada, juga sama saja. Nah mari kita coba mendengarkan modulasi radio ini ketika menerima ya. Ini kita coba ini di RPU lokal saya ini. Ya biasanya nak guneman nak disendoki tiang-tiang. Sebelum disendok kita nyendok dulu ya, guys. Jangan lupa ada LED di bawah tombol on off itu warnanya kuning ya kalau receive ya. Kalau transmit warnanya merah. Sudah terang benderang. Di sini masih gerimis. Bosan gerimis Miroto ireng manut sing duwe sapa ya ora ngerti. Masih gerimis, trotik-trotik. Nah itu suara receive-nya ya, speakernya cukup bagus menurut saya. Dan ini extra mic-nya ya yang bawaan. Kondisinya seperti itu, ini KMC 35. Kabelnya memang agak brodol tapi masih berfungsi. Tadinya sempat ada trouble tapi ini sudah diperbaiki, sudah oke. Kita coba ya, kita colokkan. Kita akan coba untuk uji power juga di radio ini. Sudah saya siapkan sebuah SWR dan power motor, ini mereknya Maldol yang round dollar ya logonya. Sudah saya siapkan, sudah saya tambahi dummy load. Kemudian di skala 120 watt ya. Ini untuk channel sudah saya siapkan satu yang low dan satu yang yang high power. Nah ini nanti kita coba dulu yang low power ya. Low power ini saya pencet ya, ini kalau pencet ini LED-nya merah. Nah ini yang low power ini di 5 watt ya, sekitar 5 watt. Bisa kita lihat nih jarum di 5 watt pakai dummy load ya, jadi 50 ohm ini. Nah di sekitar 5 watt untuk low nya. Kemudian untuk high-nya ya, jadi kita pakai high ini, kita pencet ya. Nah ini sekitar 40-an watt. Ya mungkin hasil ini akan berbeda antara SWR ini atau power meter ini dengan power meter yang lain ya. Tapi paling enggak ini sudah bisa dipakai acuan. Untuk powernya sih masih cukup oke ya. Sekalian kita coba untuk mendengarkan modulasi dari HD atau radio lain di radio ini ya. Icom V82 ini ya. Nah ini kita coba modulasinya diterima di radio Kenwood NX700 VHF. Nah, ini bagus sekali ya, modulasinya bagus. Ini mungkin terlalu dekat ya, tapi suaranya sangat keren ini. Volume dari speaker ini, maksudnya kualitas speakernya didengarkan itu enak sekali. Nah sekarang coba kita gantian radio ini didengarkan di Icom. Akan seperti apa. Kebetulan yang ada ini Icom ya, Icom V82 yang ada di dekat saya. Coba kita dengarkan ya, menggunakan Icom V82. Nah ini radio mikrofon bawaan KMC 35 dari Kenwood NX700 didengarkan di Icom V82 ini volume 20 ya. Nanti bisa beda-beda ini antara radio didengarkannya seperti apa. Ini cenderungnya tidak treble, cukup enak didengarkan di Icom V82 ini ya, di V82 didengarkannya juga ya enak sih, tapi lebih ke cenderung ke ngebass menurut saya loh ya, tapi ini nanti didengarkan di video seperti apa. Nah ini itu kadang-kadang kan berbeda dengan yang saya dengarkan di sini, mungkin menurut saya ini agak ngebas gitu. Ganti. Nah itu tadi sekilas ya review sederhana saja
Untuk rack dari Kenwood analog dan digital NX 700H. Ada juga versi NX 800 untuk UHF-nya, berbentuk sama tapi beda range frekuensinya. Untuk cara pemrograman tentu menggunakan komputer ya, akan kita bahas di video yang selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.